Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sobat Karib dari channel Blora TV. Selamat ketemu kembali bersama saya Urip Daryanto. Pemirsa, akhir-akhir ini kita membahas tentang pajak bumi bangunan dan pedesaan perkotaan. Tampaknya yang baru viral ini di beberapa daerah seperti muat di berbagai media itu kenaikannya cukup fantastis dan lain-lain. Namun demikian di Blora tidak ada sesuatu yang istilahnya perlu dipertanyakan karena data yang kami peroleh dari Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Blora, kenaikan tarif PBB P2P ini cukup landai. Namun demikian, barangkali untuk lebih jelasnya, lebih gamblangnya, ini telah hadir di studio kami jajaran dari BPPKAD Kabupaten Blora, mulai dari PLT Kepala BPPKAD Bu Susi. Selamat siang Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arif. Ya, sehat Bu Susi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian selain Bu Susi, ini di sebelahnya Bu Susi ada Bu Wulan Pak Fitri STP Kabid Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah. Assalamualaikum Mbak. Kita memanggilnya Bu Wulan atau Mbak Wulan atau Mbak Pravitri ini. Oh, Mbak Ika, ya ini nama Mbak Ika ini tampaknya juga sangat familiar dan selama ini memang bertugasnya di pendapatan, ya, mestinya gitu. Satu lagi juga di jajaran di BPPKAD, Mas Robi Nugrahadi SEMAP. Ini beliau adalah Kasubdit Pembinaan Pajak dan Restitusi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Robi. Iya, siap, Pak. Ya, sehat ya? Iya, Oh ya. sehat. Baik. Pemirsa, saya harap tetap ini nanti simak begitu hati-hatinya, begitu sejelasnya dan lain-lain karena kita sudah menghadirkan 3 narasumber yang berkompeten sekali ini di persoalan PBB P2P. Mungkin yang pertama kali ini Mbak Ika, terus Mas Robi, ya kami akan bertanya dulu nih sama Bu Susi, Bu WLG. Bu Susi, barangkali mungkin secara umum, secara global aja ini bisa dijelaskan. Kenaikan PBB P2P di Kabupaten Blora itu prosentasenya kayak apa Bu Susi? Monggo bisa disampaikan Bu Susi. Terima kasih Pak Urip. Ya. Jadi ini memang sedang jadi pembahasan yang paling hangat nggih Pak di semua paling hot Bu. masyarakat nggih. Ya. Alhamdulillah berarti Ya. memang dinamika seperti itu. Ya, jadi untuk PBB P2 di Kabupaten Blora memang mengalami kenaikan. Namun ini perlu kami jelaskan Bapak. Ya. Jadi untuk tarif PBB itu sebenarnya tidak ada perubahan. Jadi di unsur untuk pajak PBB itu kan ada tarif, kemudian ada NCOP. Jadi kalau untuk tarif itu tidak ada perubahan tarif PBB. Kemudian yang terkait dengan NCOP, NCOP itu adalah nilai jual objek pajak. Nah, ini baru mau saya pertanyakan karena khalayak awam kadangkala bahasa yang singkatan-singkatan itu Bu Susi ya, istilahnya tadi jelas sampai di sini bahwa di persoalan restribusi PBB tidak pajak ya, tidak ada naik. Perubahan tarif. Ya, perubahan tarif tetap biasa. Kalaupun tadi disebutkan naiknya berapa Bu? Kalau kenaikan total pajak PBB P2 itu dari ketetapan yang kita keluarkan Pak Urip dari tahun 2024 ke tahun 2025 itu sebesar 23%, yaitu dari ketetapan 23 miliar menjadi 29 miliar. Baik, sampai di sini artinya di persoalan tarif nggak ada kenaikan, cuma kenaikan yang jenengan sebutkan itu tadi karena faktor pertama NCOP. NCOP tadi apa Bu? Nilai jual objek pajak. Oke, pemirsa, jadi NCOP itu nilai jual objek pajak
yang dalam di sini hal ini ya. objek pajak untuk PBB P2 itu ada tanah dan bangunan sesuai namanya pajak bumi dan bangunan. Jadi bumi, tanah dan bangunan Pak. Jadi ada 2 unsur objek pajaknya yaitu bumi dan bangunan. Oke, dilanjut. Tadi tarif nggak naik, terus ini ada penyesuaian NJOP. Untuk kenaikan yang 23% tadi Bu Susi barangkali bisa dijelaskan itu faktor-faktornya. Faktor-faktornya diantara yang pertama saya lanjutkan terkait dengan penilaian NJOP. Jadi penilaian nilai jual objek pajak. Jadi kami sebagai badan pendapatan nih Pak kan tugas pokoknya memang kan menggali potensi-potensi pendapatan tanpa membebani masyarakat. Tadi sudah kita sampaikan tarifnya sama. Cuma upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menggali potensi pendapatan, salah satunya yaitu melakukan pendataan. Penilaian kembali objek-objek pajak yang ada di lapangan. Jadi misalnya kalau yang di tahun 2024 ada wajib pajak yang belum berdiri bangunan di tanahnya. Kemudian di tahun 2024, misalnya 2023 kita contohkan ini karena kita bicara dari pendataan 23, 24 diinput ke data, kemudian kita keluarkan ketetapan di tahun 2025. Jadi misalnya di 2023 itu tanahnya masih berupa tanah kosong Pak, baru berdiri bangunan sederhana. Kemudian di 2023 pas kami melakukan pendataan ternyata sudah berdiri bangunan 2 lantai. Ini otomatis objek pajaknya sudah mengalami perubahan. Ini kami lakukan penilaian atau pendataan kembali. Seperti itu. Jadi itu bisa meningkatkan nilai pajaknya. Jadi sehingga berimbas pada ketetapan kita yang kita keluarkan di tahun 2025 mengalami kenaikan 23,5% dari tahun 2024. Ini kita bicara rata-rata nggih Pak satu kabupaten. Tapi nanti kalau kita bicara per wajib pajak bisa beda lagi nanti. Makanya di sini baru tadi mungkin disclaimer dulu untuk kenaikan 23,5% itu kan sifatnya rata-rata secara umum ya. Tentunya di objek pajak di pedesaan, di perkotaan, setengah pedesaan ini tentu ada perbedaan juga ya Bu ya. Kalau tadi boleh, tadi penjelasan panjang lebar dari Bu Susi bahwa memang untuk proses penetapan NJOP di Kabupaten Blora ini tentu melalui beberapa tahapan. Sepakat ya Bu ya di persoalan itu ya, mulai dari pendataan dan survei lapangan, kemudian analisis dan klasifikasi, kemudian baru nanti di penetapan resmi. Betul. Gitu ya. Betul. Ini sekarang sudah agak gamblang. Yang terpenting bahwa masyarakat itu sudah tahu bahwa di persoalan pajak ini tidak ada kenaikan. Mestinya gitu ya, nilainya itu harganya, mungkin tarifnya ya. Tapi kalaupun sekarang ada perubahan-perubahan itu di persoalan adalah NJOP nilai jual objek pajak. Artinya mungkin luwih gamblangnya kalau dulu itu saat disurvei di 2023 itu hanya berupa tanah. Kemudian saat disurvei di 2024 itu ada bangunan, apakah itu sederhana atau mungkin mewah dan lain, ini tentu akan mempengaruhi nilai ya Bu ya. Iya, nilai SPPT-nya masing-masing wajib pajak Pak. Oh begitu ya. Bu Susi, ini sedikit ada pencerahan, sudah gamblang, sudah apa. Terus di proses penetapan ini Bu. Jadi tadi kan sudah mulai dari ini ya, pendataan survei, kemudian dianalisa dan diklarifikasi, kemudian di penetapan. Barangkali seperti awam ini kan yang sudah terjadi di lapangan, kami nggak pernah disosialisasi, kami nggak pernah apa. Sebetulnya nggak apa-apa kalau naik atau apa, toh dasar untuk kenaikannya kan sudah jelas ya Bu Susi itu ya. Itu di persoalan sosialisasi ini sejauh mana barangkali BPPKAD ini melakukan ini, apa lewat apa saja, dan next tentunya barangkali ini kan untuk warga masyarakat butuh sekali ini di persoalan penjelasan. Oh kenapa naik? Kira-kira apa Bu itu Bu? Di persoalan sosialisasi?
Jadi untuk terkait sosialisasi pajak ini juga menjadi pembahasan juga nggih di masyarakat, terutama untuk PBB P2. Sebenarnya sosialisasi juga sampun mungkin sifatnya yang belum merata nggih Pak. Ya. Jadi untuk PBB P2 ini kan kita penilaian untuk NJOP ini pendataan kan baru belum semua kabupaten terjangkau. Ya. Kemarin kita awali pendataan itu khusus di Kecamatan Blora saja Pak. Ya. Pastinya pengennya sih kami mendatanya lebih dari satu kecamatan, tapi kan teman-teman di pendapatan terbatas dan sebagainya, kami bertahap saja, dan ini juga biar istilahnya ke pelonjakannya juga tidak terlalu mengagetkan seperti itu. Bahasa saya di depan tadi kan di Blora landai-landai aja. Ya, jadi cukup landai. Ini terbukti dari ketetapan kita di target anggaran yang di struktur APBD juga kenaikannya dari 20M di 2024 menjadi 25M di tahun 2025. Jadi selisih kenaikannya 5M itu untuk satu kabupaten Pak Urip. Dan kenapa naik itu penjelasan tadi di awal kan sudah jelas. Ya tarif enggak ada kenaikan, ini penyesuaian di persoalan NJOP. Ini menarik dalam artian Bu Susi, kalau boleh mungkin kami nanti next menawarkan. Saya paham tenaga panjenengan, staf panjenengan sangat terbatas. Misalnya kalau harus sosialisasi di 16 kecamatan atau apa, tapi barangkali nanti formulanya barangkali bisa lah, karena menurut hemat kami, kesimpulan kami barangkali supaya ini cukup efisien, paling tidak di persoalan sosialisasi peran dari Pak Camat, Pak Kades, ya syukur sampai ke perangkat desa ini kan penting sekali ya. Jangan sampai kalau ini nanti sebetulnya ini di persoalan sosialisasi. Kalau sosialisasi ini nanti bisa tercapai, bisa maksimal, saya pikir nggak ada persoalan ya Bu Susi. Selain itu media sosial Pak Urip pastinya. Media sosial ini juga menjadi alat komunikasi, alat sosialisasi yang ampuh, dan ke depan ini memang tantangan buat kami untuk lebih menggiatkan media sosial BPKAD ini yang sampai ke pelosok-pelosok, misalnya ke pelosok banyaknya makanya Facebook. Nah ini kita jangan hanya melulu mainnya di Twitter atau di Instagram, tapi di Facebook juga kita harus kuat seperti itu. Nah ini kita sudah mulai ke sana Pak. Jadi kalau kunjungan ke kecamatan, kelurahan, kita akan mendata media sosial masing-masing di kecamatan apa. Nah ini yang akan menjadi rantai kami, perpanjangan tangan kami untuk melakukan sosialisasi langsung ke wajib pajak, langsung ke masyarakat. Sepakat. Eranya sekarang era medsos. Ya, dalam artian sosialisasi ini mungkin tidak bisa dilakukan secara konvensional. Betul, head to head. Datang rapat, ya datang rapat, sosialisasi, tapi paling tidak saya juga sepakat. Medsos ini kan mulai dari IG, Facebook, ya, Twitter dan lain, TikTok, ya ini sekarang memang cukup marak. Ya saya harapan kami, Bu, next barangkali ini bisa lebih dimasifkan di persoalan sosialisasi melalui medsos. Mungkin untuk sementara kita akan beralih dulu ini Bu Susi, sebelum nanti kita akan bahas yang lain-lain. Ini tentunya terkait di persoalan PBB 2P. Ini kembali mungkin sebelum ke Bu Ika, ini saya akan ke Mas Robi dulu, ini Kasubit Pembinaan Pajak dan Restribusi. Ini sebetulnya tupoksi panjenengan ini Mas Robi di persoalan ini tentunya kan juga keterkaitan di persoalan PBB P2P ini kan sangat erat sekali. Kira-kira apa ini Mas Robi? Monggo bisa dijelaskan kira-kira tugasnya panjenengan, terus kemudian tanggung jawab panjenengan selaku Kasubit Pembinaan Pajak dan Restribusi. Apakah bersentuhan dengan masyarakat langsung atau bagaimana? Monggo Mas Robi. Terima kasih Pak Urip. Dapat kami sampaikan Pak Urip, di BPKAD terdapat satu bagian yaitu di subbidang pembinaan pajak dan retribusi. Jadi ini fungsinya untuk memberikan pemahaman dan literasi kepada masyarakat, wajib pajak juga, bagaimana sih pengelolaan pajak dan juga retribusi di Kabupaten Blora. Nah, kalau kita
membedakan yang pertama ini bicara secara makro dulu nggih, membedakan antara pajak dan retribusi. Maka pajak itu adalah iuran wajib yang dibayarkan dari warga negara kepada pemerintah. Bedanya dengan retribusi, kalau retribusi warga negara itu membayar iuran atas jasa pelayanan. Misalnya contoh sederhana adalah parkir di tepi jalan, itu adalah ada layanan parkir, itu membayar retribusi. Jadi perbedaannya kalau retribusi ada layanannya, itu baru kita bayar retribusi. Baik, sampai di sini Mas Robi, kalau boleh saya menyimpulkan, jadi termasuk tugas pokok panjenengan bagaimana mensosialisasikan, membina di persoalan tadi pajak dan retribusi yang tentu ini sangat-sangat beda sekali ya. Terus mungkin media yang jenengan pakai itu apakah tetap head to head atau barangkali melalui media apa, atau juga saat ini dan next ke depan barangkali nanti juga akan lebih memasifkan di persoalan medsos. Monggo Mas Robi bisa dijelaskan Mas Robi. Nggih, Pak Urip. Ya. Sampai dengan saat ini sosialisasi kami kan ada dua cara nggih. Bisa tatap muka langsung dengan wajib pajak, dan juga setiap tahun kami juga keliling di 16 kecamatan untuk mengumpulkan perangkat desa dan kepala desa. Kemudian secara tidak langsung kami juga sosialisasi melalui medsos, baik itu media sosial online maupun tertulis media cetak. Jadi ada yang langsung dan tidak langsung. Itu sudah kami upayakan setiap tahun, bahkan secara dalam 1 tahun itu berkali-kali juga kami sosialisasikan. Oke. Baik, sampai di sini ini saran masukan Bu Susi dan jajaran ya di persoalan sosialisasi. Oke, sepakat, ini eranya era medsos, itu harus dimasifkan. Barangkali mungkin pola yang sekarang ini diterapkan secara makro di Kabupaten Blora, ini kan ada bagian Prokopim nih, sesekali di persoalan rilis Bu Susi, Mbak Ika, Mas Robi barangkali sepekan 2 kali mengirim data untuk bahan rilis ke Prokopim, barangkali nanti bisa ini nanti dimatangkan, karena apa, polanya setelah nanti ini matang rilis di Prokopim ini nanti akan disebar ke seluruh teman-teman media yang ada di Blora. Ini saya pikir mudah-mudahan ini saran masukan ini nanti bisa berjalan sehingga di persoalan untuk sosialisasi itu bisa secara masif. Mestinya begitu ya Bu Susi, Mas ya, Mas Robi, mestinya gitu ya Mas Robi ya. Saya sepakat barangkali nanti di akun-akun medsos panjenengan BPKD bisa nanti di kolaps ya. Barangkali kita di Blora TV ini juga nanti juga ada medsosnya, baik itu mulai IG ya, TikTok dan lain-lain. Barangkali kesimpulan masif ini kan ada di situ ya. Ya masif itu ada di situ. Ya memang sepakat di samping di institusi pokok panjenengan tentu kan ada operator-operator, ada yang petugas sendiri lah di admin ya, admin yang menangani ini. Barangkali ini nanti bisa dimasifkan. Mas Robi, itu tadi memang tugas panjenengan ini meskipun tidak terlibat langsung di perencanaan bagaimana menentukan NJOP ya, tapi sangat vital Mas Robi, karena ini di persoalan pembinaan, penyampaian informasi ini supaya sampai ke masyarakat tingkat bawah dan lain. Tapi jangan lupa Bu Susi ini dan jajaran, ada sebagian masyarakat kita yang barangkali ini nanti di mapping juga, mereka ini yang masih gagap di persoalan teknologi. Nek misalnya Pak D, Pak Lek, Bude itu yang setiap harinya di sawah ya, setiap harinya mereka itu kadangkala ya barangkali nanti dipetakan bagaimana menyisihkan di persoalan sosialisasi ini agar lebih sampai ke masyarakat. Mungkin itu bisa Bu Susi ya, nanti monggo lah di balik tugas berat di pundak seluruh jajaran di BPBKAD ini kan memang luar biasa, tapi ini tuntutan ya, karena misinformasi, kurangnya sosialisasi kadangkala di lapangan itu kan bisa berdampak
besar. Kita juga nggak pengen rame-rame harus menjelaskan satu-satu ke warga, itu kan tentunya itu. Bu Susi, sebelum kembali ke panjenengan, ini Bu Ika, ini Kabid Perencanaan dan Penetapan Pendapatan. Berarti ini di perencanaan penetapan ini juga berarti terlibat secara langsung bagaimana untuk menyusun perpajaan ini ya, dalam artian kan tadi untuk tarif, target. Kalau tarif sudah sesuai. Tarif nggak ada kenaikan ya. Ini persoalan NJOP dan lain-lain terlibat enggak? Terlibat, Pak. Terlibat ya, Anji. Mungkin bisa dijelaskan, bisa diceritakan sejauh mana ini proses penetapan NJOP ini, karena panjenengan kan ini tentu bergulatnya di persoalan perencanaan ya, setelah perencanaan dan menetapkan di persoalan ini. Mungkin monggo Bu Ika secara mungkin ringkas padat bisa dijelaskan kayak apa sih prosesnya yang mulai dari perencanaan sehingga ke penetapan. Monggo Bu Ika. Ya, terima kasih Pak. Iya. Jadi untuk proses penetapan NJOP itu sendiri berangkat dari pendataan terlebih dahulu. Jadi objek pajak itu kita lakukan pendataan, kemudian dari hasil pendataan tadi kita lakukan analisa ataupun penilaian, dan setelah hasil dari analisa penilaian tersebut nanti akan kita tetapkan nilai jual objek pajak tadi. Yang ketetapan itu akan ditetapkan oleh Pak Bupati dalam bentuk surat keputusan. Ya. Surat keputusan ini berarti mungkin Perbub atau apa gitu? SK. Oh, SK ya. Oh, SK Bupati. Iya. Dan selama ini tentu urutan-urutan ini sudah berjalan ya, Bu Ika ya. Sudah. Ya. Kalau nggak salah kemarin itu saya sempat melihat TikToknya di Pemprov Jawa Tengah, Pak Lutfi itu, Pak Gubernur itu sempat menyarankan bahwa penentuan ini paling tidak supaya nanti lebih fix dan lain-lain. Ada rencana nggak melibatkan pihak ketiga? Mungkin kira-kira gimana Bu Ika ya? Jadi tahun 2024 kemarin Pak, kami bekerja sama dengan PT WNN dari Malang itu Pak. Ya. Karena memang dia secara keahlian ya, keahlian spesifik penilaian PBB. Ini semacam konsultan gitu ya? Iya. Oke, ya. Dan kemarin di tahun 2024 itu kita mengambil satu lokasi di Kecamatan Cepu. Dan memang dari hasil kajian tersebut memang menunjukkan bahwa nilai NJOP di Kabupaten Blora itu terutama di Cepu ya, karena memang sampahnya di Cepu itu masih jauh dari nilai wajar. Ya. Di bawah nilai wajar. Iya. Saya sepakat di bawah nilai wajar tadi seperti di awal-awal ya yang dikemukakan Bu Susi bahwa di Blora itu landai-landai saja. Artinya kalau mungkin secara keseluruhan tadi dikatakan itu 23%, ini kan tidak berlaku secara istilahnya kan tidak rata Pak. Tidak rata ya. Tidak per wajib pajak gitu. Ya. Data satu kabupaten. Baik, itu kan artinya di Blora landai, tapi namun demikian kalau boleh ini saran di persoalan sosialisasi ini Bu Susi barangkali perlu dimasifkan lagi lah, istilahnya lebih digalakkan lagi semua jurusan, apakah itu medsos, apakah itu bentuk rilis atau mungkin flyer ya dan lain-lain. Kalau zaman dulu masih ada meter sampai alu-alu ini, ya. Bapak Ibu Wali itu ya ini jemput bola itu juga Pak. Gitu ya, itu juga dilakukan kan? Konsep kami juga. Oh iya, masuk pelosok-pelosok. Ya, saya menilai menyimpulkan bahwa sebetulnya sudah maksimal melakukan sosialisasi. Namun demikian perlu dimasifkan lagi ya Bu Susi ya. Jadi dalam artian era-era medsos ini kadangkala sesuatu yang tidak benar terus disebar, artinya disebar. Yang di medsos itu kan
satu ketidakbenaran itu kalau berulang-ulang terus diekspos ya, diupload dan lain-lain, akhirnya menjadi satu kebenaran. Mempengaruhi opini. Iya, tidak benar karena berulang-ulang terus itu nanti akan menjadi kebenaran. Ya itu makanya ini satu tugas sebetulnya ini di luar tupoksinya ya Bu ya di BPPKAD itu, tapi barangkali ini juga menjadi kebutuhan utama. Saya berharap setelah nanti lewat podcast ini kita panjang lebar ini nanti artinya bisa tersampaikan ke masyarakat. Beliau Pak Bupati ini Pak Dr. Haji Arif Rohman supaya bisa leluasa memikirkan di persoalan pembangunan yang lainnya, karena kan tentu sebagai kepala daerah di persoalan pekerjaan ini kan sangat-sangat simultan sekali, sangat-sangat umum sekali. Jadi barangkali ini juga kalau sepakat bahwa sebetulnya pajak dan restribusi itu ya Mas Robi ya, itu kan termasuk pendapatan ya. Ini toh nanti kalau sudah terkumpul dengan mekanisme tertentu, toh ini kan kembali ke masyarakat lagi. Sepakat ya, karena ini data yang kami peroleh Bu Susi dan jajaran ini bahwa di tahun 3 tahun pemerintahannya beliau Pak Bupati Arif ya 2001-2024 itu Blora Pemkab Blora telah berhasil membangun jalan rusak di Blora itu total anggarannya 1,2 triliun lebih. Kemarin di periode pertama itu 5 tahun mestinya kalau kepengen clear dan di jalan di Blora itu Bu butuh anggaran sekitar 3 triliun, cuma di perjalanan kan kemarin ada kepotong nih 1,5 tahun ya Bu ya, sehingga belum ya 3,5 tahun. Jadi namun demikian dengan membangun selama 3 tahun ini dengan anggaran 1,2 triliun ini ternyata tidak hanya mengendalikan anggaran dari APBD saja. Artinya peran dari pajak ini tetap besar ya. Cuma beliau Pak Bupati ini kan banyak skema-skema yang dilakukan ya, baik diantaranya pinjaman perbankan, bantuan provinsi, termasuk hibah daerah hingga impres jalan daerah melalui Kementerian PUPR ya. Itu artinya kita juga sudah tahu bahwa di tahun 2023 itu ada beberapa ruas jalan di Blora di selatan. Blora Selatan itu juga dibangun dengan skema anggarannya impres jalan daerah. Termasuk yang benar-benar fenomenal itu kan Randu Blatung Getas tembus Ngawi. Ya, ini kan luar biasa, ini sebetulnya ya jejaringnya beliau Pak Bupati ini di pusat ini kan dekengane pusat ini kan luar biasa, sehingga nyuwun sewu di persoalan untuk membangun Blora yang tentu kita tidak dipungkiri lagi bahwa PR masih ada, mestinya gitu ya Bu Susi ya. Terus Bu Susi barangkali ini saya akan kembali Bu Susi ya, Bu Eka ya, sama Mas Robi ya. Ini setelah penetapan PBB P2P itu sekali lagi tidak ada kenaikan di persoalan tarif, hanya di persoalan NJOP ini. Sesuaikan dengan kondisi masing-masing objek pajak. Baik, ini yang seperti tadi semula hanya tanah aja nggak ada bangunannya, tapi setelah di data ternyata ada bangunannya. Ini tentu kan akan menambah nilai atau tanggungan yang harus dibayar di persoalan PBB P2P. Selama ini kendala panjenengan kayak apa sih Bu? Istilahnya pelaksanaan di lapangan itu kayak apa? Setelah adanya ini penetapan bukan di tarif, nilai dari yang harus dibayarkan. Kayak apa Bu? Monggo Bu. Kalau terkait dengan permasalahan, pastinya kami belum bisa secara optimal Pak Urip untuk melakukan pendataan. Karena pendataan ini adalah salah satu kiat mungkin kebanyakan Pemda ambil untuk meningkatkan menggali potensi pendapatan daerah, yaitu dengan pendataan. Karena tidak bisa dipungkiri juga sampai sekarang pun pastinya masih ada tanah yang belum
ada SPPT-nya dan sebagainya itu terus akan kita upayakan untuk pendataannya. Namun demikian itu bisa kita lakukan secara bertahap pastinya karena menyesuaikan dengan waktu dan kondisi gitu. Oke, kemudian yang berikutnya terkait dengan pajak ini memang permasalahannya mungkin hampir semua sama saya yakin di semua daerah sama Bu. Sama manusia juga ya karena kesimpulan saya gini, satu SDM pasti terbatas, waktu pasti terbatas, harus ada batas waktunya ya artinya nek tahun ini misalnya pendataan itu bisa 30%, berarti nanti dilanjutkan di tahun berikutnya. Begitu, ya mestinya gitu ya. Ini satu hal yang mungkin harus dipahami. Itu pun kalau tidak disertai sosialisasi yang masif itu juga nanti pasti ada persoalannya. Di gejolak pasti ada, dan kebetulan kita tidak sedang istilahnya ngerembuk daerah lain. Kita ini tetap konsen ngerembuk Blora. Ya, artinya Blora ini tetap kondusif, tetap apa, dan kita berusaha istilahnya menyampaikan apa adanya. Istilahnya kalau di lagu-lagu itu tidak ada dusta di antara kita. Mestinya gitu ya Bu Susi ya. Ya memang faktanya kayak gitu. Disampaikan ke masyarakat kayak gitu. Kalaupun misalnya kalau di player panjenengan ketentuannya sudah ada, toh nanti barangkali seperti di player panjenengan bagi seluruh warga masyarakat Blora ini mungkin wajib pajak ya, yaitu kalau masih butuh konsultasi informasi konsultasi penjelasan, nanti barangkali bisa dilihat di bawah ini. Nanti ada beberapa nomor WA, nomor HP yang bisa dihubungi ya, khususnya hotline-nya masih ada. Artinya dari BPBKAD sendiri kan tidak saklek. Betul ya, Pak. Mestinya gitu ya Bu Susi ya. Pajak itu kan semua pajak itu ada mekanisme pendataan tadi, kemudian penetapan, kemudian juga ada semacam permohonan keringanan, pengurangan, semua mekanisme pajak ada seperti itu. Tapi dengan ketentuan dan syarat berlaku sesuai dengan regulasi pastinya. Artinya kalau saya memosisikan ini saya kan wajib pajak. Real tanah saya, terus karena ada bangunan yang baru sehingga ada kenaikan. Artinya terus saya ingin butuh konsultasi. Informasi konsultasi. Ya kenapa naik? Kan saya selaku memosisikan warga masyarakat kan tidak boleh pokok kan ketentuan ada ya Bu Susi ya, persyaratannya ada, artinya tidak pokok itu kan tidak bisa toh. Jadi pemirsa, nanti barangkali di channel Blora TV di konten ini bagi seluruhnya saja di perkotaan, di pedesaan yang butuh informasi, butuh konsultasi apa saja terkait PBB, P2P nanti dan pajak-pajak lainnya Pak. Dan pajak-pajak lainnya ya tentunya ya. Nanti bisa dilihat di bawah tayangan ini nomor-nomor berapa saja, kalau nggak salah di Seda ada. Terus untuk pelayanan offline-nya kami membuka 3 tempat Pak. Ada di Seda, kemudian ada di DPM BTSP, di MPP, kemudian di kantor kami sendiri di BPKAD. Selain itu, selain offline kami juga membuka online hotline-nya untuk WA langsung. Nomor saya langsung itu Pak, kemudian ada nomor Kabid dan ada satu layanan lapak lia yang memang selama ini kita gunakan untuk komunikasi dengan WP melalui WA Blast. Dan satu lagi kanal-kanal medsos yang sudah disediakan, website resmi juga, monggo silahkan. Nanti kami akan menyampaikan informasi sesuai yang dibutuhkan oleh masing-masing wajib pajak. Sebelum nanti ada pertanyaan beberapa kejadian yang ada di Blora akhir-akhir ini terkait PBB P2P pedesaan dan perkotaan. P2 aja Pak. Oh P2? Enggak tambah. Oh pedesaan perkotaan PBB P2. Oke. Ya, ini Bu Susi barangkali bisa menjelaskan, ini sudah bulan Agustus nih. Dari ketetapan itu dari apa?
Progresnya kayak apa Bu di persoalan PBB ini? Kalau progres alhamdulillah jadi cukup lancar di Lancar, Kabupaten Blora. Semoga ini nanti tetap berlanjut sampai akhir tahun anggaran, sehingga dari ketetapan yang tadi sudah saya sampaikan 29M itu ketetapan Pak. Namun demikian kami sudah mentarget di struktur APBD itu pastinya tidak 29 itu terrealisasi 100% gitu Pak. Jadi target itu kita sesuaikan realistis di 25 kemarin di struktur APBD 2025 perubahan dan sampai hari ini sudah terrealisasi sekitar 18M dan semoga bisa tercapai sampai di akhir tahun 2025 ini. Baik. Ya, mudah-mudahan ya ini yang namanya saya sepakat. Target itu kan pasti tidak terpenuhi. Tidak harus 100%. Tidak harus 100%. Realistis karena apa? Di perjalanan ini kan pasti juga ada kendala ya. Kita juga mungkin situasional, kondisional kayak apa warga masyarakat, kayak apa. Itu saya sepakat bahwa yang namanya target itu kan meskipun cita-citanya kalau bisa nyampe 100% luar biasa, tapi kita juga menyadari. Ini Bu Susi, sebelum mungkin ini mungkin pertanyaan terakhir ini Mas Robi, Bu Ika sama Bu Susi ya. Kebetulan setelah rame-rame di persoalan orang tanya kenaikan pajak ini di Blora itu ada 2 yang sempat mungkin viral dan ramai lah ini dibicarakan di medsos. Ada yang satu di perkotaan menyebut kenaikan PBB 100% tanpa sosialisasi, dan yang terbaru ini di salah satu desa di Pelantungan itu ada yang menyebut kenaikan PBB-nya itu sampai 1.500%. Saya sendiri awam nggak percaya di persoalan itu sampai 1.500. Mungkin secara ringkas bisa dijelaskan Bu, khusus 2 ini, artinya ini satu sampel contoh bagaimana memahami tentang di persoalan pajak PBB ini. Monggo Bu Susi. Ya. Jadi sesuai tadi yang disampaikan Pak Urip, memang di medsos tidak perlu kami sebutkan Pak. Ya nggak usah, ya. Sebenarnya kami sudah bertemu langsung dengan beliau-beliau sesuai dengan arahan Pak Bupati, karena kami juga istilahnya ini pada kondisi harus siap siaga nih Pak, pagi siang malam gitu. Begitu ada isu seperti itu kami langsung merapatkan kemarin pas hari kemarin ya, dan langsung kami mendatangi yang bersangkutan Pak. Alhamdulillah setelah kita jelaskan, kita membawa data perbandingan SPPT beliau 2024 ke 2025, ternyata memang ada perubahan di bangunan. Nah ini bangunannya bertambah dari yang awalnya 72 meter persegi menjadi 510 meter persegi. Dan setelah kami jelaskan tata cara penilaian dan sebagainya, beliau memahami. Kemudian yang berikutnya yang perlu kami sampaikan Pak Urip, di medsos ini kan kebanyakan bapak-bapak ibu-ibu itu lebih fokus ke SPPT-nya masing-masing, kemudian dibandingkan dengan tetangganya, dibandingkan dengan depan rumah dan sebagainya. Sewu itu bisa berbeda Pak, kalau kenaikan WP1 dengan tetangganya dengan depan rumah itu kenaikannya bisa berbeda-beda. Ini harus dipahami. Jadi kenaikannya itu masing-masing WP punya sejarahnya beda-beda. Bisa jadi yang awalnya belum ada bangunan, sebelahnya tetangganya sudah ada bangunan, di saat mereka bangun SPPT-nya naiknya banyak. Kok tetangga saya naiknya cuma sedikit? Karena bangunannya sudah terdata tetangganya. Ini kan contoh simpel aja ya Bu. Mungkin gitu ya, contoh gampangnya aja. Saya di tahun 2023 tanah saya itu tanah dan bangunan. Tetangga saya hanya tanah dan mungkin kosong, oke lah ya kosong. Kemudian tetangga saya ini bangun, ada bangunan. Tentu dinaik di 2024 pembayaran pajaknya PBB ini kan pasti naik. Sementara saya juga nggak bangun, artinya tetap kan, mestinya gitu ya. Nah ini mungkin contoh simpel-simpel yang kayak gini nih pemirsa, barangkali ini perlu dipahami, itu hanya contoh aja. Tapi artinya
di dua persoalan yang sempat viral di medsos itu clear, tidak ada masalah. Insya Ya. Allah yang di Pelantungan juga kami hubungi langsung Pak Urip dan kami diskusikan. Jadi memang permasalahannya di informasi. Kembali lagi di informasi dan kebetulan juga beliau yang bersangkutan belum menanyakan langsung ke kami, tapi setelah kami jelaskan, insya Allah sudah selesai dan sudah dapat menerima. Begitu. Ini juga menjadi istilahnya untuk wajib pajak yang lain kalau dibandingkan dengan WP dengan tetangganya, dan ini kenaikannya bisa berbeda-beda. Jadi nanti kalau dibutuhkan informasi penjelasan ataupun keterangan tambahan, monggo bisa langsung kontak ke kami, nanti akan kami jelaskan. Atau bahkan kami bisa melakukan cek ke lapangan kembali, Pak Urip. Kami bagaimanapun namanya pajak itu selalu ada mekanisme pengajuan keringanan, pengurangan dan sebagainya itu ada. Semuanya sudah diatur dengan regulasi. Artinya update pasti. Ya, update itu pasti ya, karena perkembangan di lapangan juga update juga. Termasuk nilai tanah ini sebenarnya kan berubah, Pak. Beda dengan kendaraan yang nilainya semakin turun, tanah ini sebenarnya nilainya kan semakin naik. Saya membayangkan gini, dulu ini kita mungkin sebelum ada pasar Sido Makmur itu ya Bu Susi ya, harga tanah itu kan mungkin tidak tinggi, tapi setelah di situ ada bangunan, ada pasar ada kecamatan di sana, dan nanti ada beberapa pusat perkantoran juga di sana. Ini harga tanahnya kan luar biasa, dan ini pasti kan akan berpengaruh juga ya. Contohnya seperti ini contoh yang paling sampel yang paling mudah dimengerti oleh masyarakat kan yang kayak gitu. Ya Bu Susi, mudah-mudahan cukup dua hal yang sempat viral itu, setelah nanti konten kami ini, hasil podcast kami ini bisa tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat, tidak ada muncul seperti pelantungan berikutnya itu, karena semua sudah clear. Terlebih bahwa nanti bagi para wajib pajak juga diberi keleluasaan mencari informasi, penjelasan dengan apakah itu online maupun offline juga bisa disediakan dari BPBKAD. Blora kita sepakat tetap landai, Blora tetap kondusif di persoalan PBB ini yang di daerah-daerah lain itu. Terserah kalau itu di daerah lain, tapi yang terpenting untuk Blora tidak ada persoalan. Mestinya sepakat ya Bu Susi ya. Baik Bu Susi, terima kasih. Ini di sela-sela panjenengan, kesibukan panjenengan. Kebetulan hari ini kan detik-detik peringatan. Ini jadi momentum kami Pak juga 17-an ini tadi saya juga share ke WA Group teman-teman. Semoga semangat 17-an ini memberi energi baru kepada kami, kepada semua teman-teman kami di BPKAD, karena terus terang ini juga tantangan yang luar biasa bagi kami mengikuti, karena ini juga konsekuensi dari kita bagian dari Indonesia Pak. Isunya seperti itu, mau tidak mau kami juga harus siap begitu. Jadi ini semoga menjadi momentum menambah semangat kami semua untuk menambah energi untuk tetap profesional, transparan dan akuntabel. Yang terpenting memang 3 unsur itu. Artinya memang secara internal suntikan semangat psikis dari stafnya panjenengan ya, seluruh jajaran dari BPBKAD ini dibutuhkan. Karena yang terpenting profesional, akuntabel ya, transparan, dan tetap membuka pelayanan kepada publik sebaik-baiknya ini. Ya, artinya dengan layanan untuk konsultasi online offline, pemirsa itu bisa nanti dimanfaatkan secara maksimal. Daripada nanti cerita sama orang lain, belum tentu orang lain itu bisa menjelaskan secara gamblang. Silakan untuk bertanya ke BPBKAD dalam di persoalan apa saja, tidak harus PBB, apa saja, pajak apa saja. Terima kasih Bu Susi, Bu Ika, Mas Robi ya. Ini saya
istilahnya nek basa Jawa nempel kamardikane panjenengan ini disela-selasi Bu. Nggih, masih kersa hadir di studio kami di Blora TV. Ini yang memang kalau secara ini sesantinya dari seluruh kru dari Blora TV itu Bu Susi, bahwa hidup itu harus bermanfaat. Ya, itu artinya apapun, sekecil apapun, hidup itu harus bermanfaat bagi orang lain, bagi lingkungan, bagi apa. Tetap semangat Bu Susi dan jajarannya. Semoga di persoalan target terpenuhi. Amin. Tapi yang terpenting kondusivitas. Ya, artinya warga masyarakat itu juga artinya begitu menyadari, memahami, oh ya, nek munggah karena dasarnya ini. Kalau tetap dasarnya ini, seperti tadi di awal, di tengah-tengah menyenang menguakan tetangga plek itu aja, itu bisa jadi bedanya, ya bisa bedanya sedikit, bisa banyak, tergantung kondisi ya kondisinya itu. Pemirsa, demikian tadi hasil obrolan kami dengan jajaran BPPKAD di persoalan PBB P2. Ya, PBB P2 mudah-mudahan ini bisa sedikit menjadi pencerahan. Sekali lagi, kalau masih belum cerah, kita sudah berusaha memberi pencerahan. Toh dari BPPKAD tetap membuka untuk konsultasi online maupun offline. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf, saya atau mungkin narasumber kami ini dari jajaran BPPKAD ada kilap, ada salah barangkali, tentu niatan tidak ingin bahwa itu kesengajaan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sekali lagi ini niatan kami berusaha untuk memberi sosialisasi kepada masyarakat. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rahman, dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Amin.